Sahabat Filah yang dirahmati Allah, dalam video singkat ini kita akan menceritakan salah satu kisah menarik di balik istighfar. Amarah sang istri reda karena istighfar. Seseorang menceritakan kisahnya. Di suatu hari saya pulang ke rumah dalam keadaan letih dan penuh beban. Aku membuka pintu ketika tiba-tiba istri menunggu penuh tanda marah dan emosi. Dia langsung menjejaliku dengan berbagai pertanyaan. Saya tidak bisa menguasai diri, lalu menghadapinya dengan emosi dan amarah yang sama. Malam sudah larut, sementara debat dan marah terus berlanjut sampai menjelang subuh. Akhirnya, istriku mengambil inisiatif meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tuanya. Saya berusaha mengurungkan tekadnya tapi tidak berhasil. Dia masuk kamar mempersiapkan tasnya untuk bergegas pergi. Saya meninggalkannya dan keluar dari rumah tanpa tahu kemana harus pergi. Saya sangat emosional dan marah. Di samping rumahku terdapat sebuah masjid dan adzan sebentar lagi dikumandangkan. Saya masuk masjid, berwudu, dan sholat 2 rakaat. Tak lama kemudian adzan subuh dikumandangkan, saya pun sholat subuh berjamaah. Saya diam di masjid, beristighfar kepada Allah, Azza wa Jalla, dan keadaan itu terus berlangsung kurang lebih 1 jam. Lalu saya bangkit pulang ke rumah dan membuka pintu ketika tiba-tiba istriku duduk menungguku dengan senyum. Saya mengucapkan salam dan bertanya, "Kamu masih berkeras hati ingin pergi?" Dia berkata, "Tidak, saya menyesal atas apa yang telah saya perbuat." Saya bergumam, "Ini aneh, apa yang telah terjadi?" Kemudian saya bertanya tentang rahasia di balik perubahan ini. Dia menjelaskan, "Demi Allah, saya tidak tahu, akan tetapi semenjak 1 jam yang lalu jiwa saya menjadi tenang, dan saya sadar kalau saya salah lalu Allah menunjukiku. Saya teringat waktu itu adalah bertepatan dengan waktu saya duduk beristighfar kepada Allah. Lalu saya ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa memperbanyak istighfar niscaya Allah membuatkannya dari setiap kesusahan ada jalan keluar dan dari setiap kesempitan ada penyelesaian serta diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Rasulullah benar. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najmu ayat 3 dan 4.